dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Sakutar Hanida. Saya Dina Pratiwi. Saya Muhammad Kristianto. Nah, di sini kami akan membahas mengenai ijarah. Nah, teman-teman semuanya, saksikan terus ya. Latar belakang. Dalam sistem ekonomi Islam, kehadiran sebuah akad merupakan fondasi utama dalam menjalankan berbagai bentuk transaksi muamalah. Salah satu akad yang memiliki peran yang strategis dalam aktivitas ekonomi adalah akad ijarah, yakni perjanjian sewa-menyewa atau jasa upah. Akad ini memungkinkan seseorang untuk memperoleh manfaat dari suatu barang atau jasa tanpa harus memilikinya secara permanen. Ijarah dalam Islam mengedepankan kejelasan kesepakatan, tanggung jawab para pihak, serta menghindari unsur riba dan yang bersifat ketidakpastian atau koror. Oleh sebab itu, memahami konsep ijarah secara komprehensif menjadi sangat penting, terutama bagi kalangan akademisi, praktisi bisnis, dan masyarakat umum yang ingin mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kegiatan ekonomi mereka sehari-hari. Al-ijarah dalam konteks fikih muamalah. Nah teman-teman, apa sih itu al-ijarah? Al-ijarah itu berasal dari bahasa Arab loh, yang bermakna upah, sewa, jasa, ataupun bermakna imbalan. Nah, al-ijarah itu merupakan salah satu format muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau memasarkan jasa perhotelan dan lain-lain. Nah, sedangkan menurut syarat itu dapat diartikan sebagai aktivitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan cara membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan, dengan syarat-syarat tertentu pula teman-teman. Nah, jika berbicara mengenai al-ijarah dalam konteks muamalah, sudah pasti ada akad di dalamnya. Di dalam al-ijarah sendiri itu terdapat beberapa akad. Nah, akad yang pertama namanya akad ijaratu ma'al baik yang sering disingkat dengan AITAB. Nah, untuk akad ijaratu ma'al baik, penyewa akan menyewa sebuah barang dan bertujuan untuk membeli barang tersebut, sehingga di akhir masa sewa, barang tersebut menjadi hak miliknya. Nah, akad yang kedua itu namanya akad ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, apa sih akad ijarah muntahiyah bitamlik itu? Akad ijarah ini terjadi di mana suatu perjanjian atau wa'ad memindahkan hak milik atas suatu benda yang disewakan pada suatu waktu tertentu. Sedangkan akad yang ketiga teman-teman, itu namanya akad ijarah wadi'ah atau disingkat dengan AIW. Perjanjian penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana, atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. Nah, selanjutnya dasar hukum mengenai ijarah. Apakah ada dasar hukum dari ijarah? Jawabannya ada teman-teman. Dalam sebuah hadis dijelaskan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'tul ajira ajarahu qabla an yajifa 'araquhu." Di mana hadis ini memiliki arti, berikanlah upah kepada para pekerja sebelum mengering keringatnya. Adapun dasar hukum dari ijarah dari ijma bahwa semua ulama telah sepakat terhadap keberadaan praktik ijarah ini, meskipun memiliki beberapa perbedaan dalam tataran teknisnya. Selanjutnya ada rukun dan syarat ijarah. Menurut ulama Hanafiyah, rukun ijarah hanya terdiri dari ijab dan qabul. Dengan adanya ijab qabul, akad ijarah sudah dianggap sah, baik dengan lafaz ijarah atau yang menunjukkan makna tersebut. Sementara menurut jumhur ulama, rukun ijarah meliputi mu'jir atau pemberi sewa, mustajir atau penyewa, ajr atau sewa, manfaat, dan sigot atau ijab qabul. Ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah berpendapat bahwa akad ijarah harus dilakukan oleh pihak yang sudah cakap secara hukum. Kedewasaan menjadi syarat utama untuk mencapainya. Syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh jumhur ulama terkait pihak-pihak yang berakad adalah bahwa kedua pihak harus rela melakukan akad tanpa paksaan. Jika ada paksaan, akad dianggap tidak sah. Selain itu,
kedua pihak harus memahami manfaat yang akan dilakukan untuk mencegah kesalahpahaman. Syarat lain dalam sewa atau imbalan adalah bahwa itu harus berupa barang atau benda yang memiliki nilai. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa sewa tidak boleh sama dengan manfaat yang dijadikan objek ijarah, berbeda dengan ulama Syafi'iyah yang membolehkan. Beberapa syarat terkait manfaat dalam akad ijarah adalah manfaat harus diketahui dengan pasti, harus dipenuhi secara nyata, dan bersifat mubah. Akad ijarah bisa berakhir karena beberapa alasan. Yang pertama, berakhirnya masa sewa. Yang kedua, kerusakan barang sewaan. Yang ketiga, kematian salah satu pihak. Yang keempat, kesepakatan bersama untuk mengakhiri akad. Dan yang terakhir, penyewa tidak dapat membayar sewa sesuai kesepakatan. Kesimpulan, ijarah adalah salah satu konsep keuangan Islam yang memungkinkan seseorang untuk menyewakan suatu aset atau barang kepada orang lain dengan imbalan tertentu. Dalam prakteknya, ijarah dapat digunakan dalam berbagai bentuk, seperti sewa menyewa properti, kendaraan, atau peralatan. Ijarah memiliki beberapa kelebihan, seperti memungkinkan seseorang untuk menggunakan aset tanpa harus memilikinya, serta memberikan kesempatan bagi pemilik aset untuk mendapatkan pendapatan dari aset yang tidak digunakan. Namun, ijarah juga memiliki beberapa tantangan seperti perlunya penentuan harga sewa yang adil dan transparan, serta pengelolaan risiko yang terkait dengan kerusakan atau kehilangan aset. Dalam konteks keuangan syariah, ijarah dapat digunakan sebagai alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ijarah dapat digunakan oleh bank syariah dan lembaga keuangan lainnya untuk menyediakan pembiayaan pada nasabah yang membutuhkan.